Yo guys, balik lagi sama gue Joshua dan gue harap kalian semua tuh baik-baik aja selama masa di rumah ini berlangsung ya. Dan di video ini gue ingin membahas mengenai sesuatu berkaitan dengan chipset, yaitu chipset Snapdragon dan Exynos, terutama pada seri Samsung S20 yang belum lama dirilis. Jadi Samsung S20 series ini kan belum lama dirilis dan lagi hangat-hangatnya lah diperbincangkan. Lagi banyak reviewnya mulai nongol-nongol dan udah dipost oleh tech reviewer terkenal. Nggak kayak gue yang nggak terkenal. Anyway, gue mau cerita sedikit dulu. Gue tuh ada kepikiran juga sebenarnya mau beli Samsung S20 buat ganti daily driver gue si iPhone XS. Karena gue ngerasa baterainya tuh kurang banget. Dan kayaknya tuh Samsung S20 tuh menarik lah. Baterainya lumayan gede, refresh rate-nya tinggi, kameranya juga oke. Tapi gue ragu akan satu hal mengenai chipset. Dan gue sampai sekarang belum beli. Sorry guys, gue belum pegang HP-nya, gue belum beli karena emang mahal ya, di atas 12 juta nggak bisa sembarangan juga beli, dan memang gue ragu untuk membelinya. Dan bagi kalian yang memang tertarik juga buat beli Samsung S20, gue saranin kalian untuk memikirkan terlebih dahulu setelah mendengar apa yang gue sampaikan di video ini. Dan menurut gue hal yang memang gue bakal bahas di video ini tuh nggak dibahas oleh semua tech reviewer terkenal. Padahal menurut gue ini hal penting banget kalau kalian consider untuk beli Samsung S20. Hal itu apa? Yuk kita bahas di video ini. So, gue mau cerita terlebih dahulu ya. Samsung tuh memang biasa merilis flagship phone-nya itu dengan chipset yang berbeda-beda sesuai region penjualannya. Jadi ada yang memakai Snapdragon, ada yang memakai Exynos. Pemasarannya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk Snapdragon itu dijual di Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Amerika Latin. Nah, untuk negara-negara seperti Eropa, Korea Selatan, dan negara-negara lainnya itu mendapatkan varian chipset Exynos. Tapi tahun ini sih gue dengar Samsung S20 itu Korea Selatan tuh udah dapet Snapdragon punya. Intinya flagship Samsung yang dipasarin tuh menggunakan chipset berbeda disesuaikan pada region penjualan atau daerah penjualannya. Tergantung kalian tinggal di mana. So, kenapa sih Samsung melakukan hal tersebut? Hal dan alasan utama yang paling masuk akal adalah segi cost. Karena Exynos adalah chipset buatan in-house production Samsung sendiri. Jadi Samsung yang bikin chipset Exynos sendiri. Tentunya kalau bikin sendiri, costnya itu jauh lebih murah daripada Samsung harus beli Snapdragon ke Qualcomm, lebih mahal otomatis. Jadi menurut gua alasan utamanya adalah untuk menekan cost produksi. Lah terus bang, kalau memang Exynos lebih murah untuk diproduksi, kenapa nggak di semua daerah aja Samsung pakai Exynos? Nah ini juga ada beberapa faktor, cuman kemungkinan besar sih karena Qualcomm itu memonopoli sistem CDMA. Atau mungkin juga Samsung memang ada perjanjian sama Qualcomm harus membeli beberapa jumlah chipset ke dia. I don't know, I wish I knew. So anyway, balik lagi ke alasan kalian harus mikir kalau mau beli S20. Jadi tahun ini tuh Samsung memakai chipset Exynos 990 dan Snapdragon 865. So otomatis Indo dapat yang Exynos kan. Nah, ketimpangan performa antara kedua chipset ini tuh cukup signifikan tahun ini guys. Memang bukan yang pertama kali terjadi ketimpangan performance antara si varian Snapdragon dan Exynos. Gue dengar-dengar sih semenjak varian S8 memang chipset Exynos tuh dikenal lebih bolot lah daripada si varian Snapdragon. Jadi performance-nya nggak sama kenceng. Dan siklus itu terulang masalahnya tiap tahun. Jadi ke Samsung S9 juga, S10 juga, dan sampai tahun ini di S20. Dan ketimpangannya tuh parah di tahun ini. Dan ketimpangan ini tuh terjadi kayak siklus. Jadi keulang di Samsung S9, di S10, sampai especially di tahun ini di Samsung S20 series. Ketimpangannya parah banget. Sampai-sampai Samsung tuh dikritik abis-abisan sama shareholdernya, pemegang sahamnya pada rapat kemarin. Kayak kenapa kalian masih pakai chipset Exynos? Udah tahu performance-nya tuh buruk gitu loh. Bahkan sampai ada petisi dari orang-orang yang meminta Samsung untuk menghapus varian Exynos pada HP-HP flagshipnya. Kebayangkan tuh kekecewaan massa tuh segitu besar tahun ini. So, fakta-fakta dan bukti-bukti apa yang udah gue temukan atas ketimpangan ini, mulai dari video YouTuber terkenal, dia seorang tech reviewer yaitu Mr. Who's the Boss. Kalian bisa cek videonya langsung di deskripsi, udah gue taruh linknya. Itu tentang komparasi antara Samsung S20 Ultra varian yang Exynos melawan Samsung S20 Ultra varian yang Snapdragon. Kalian kalau mau nonton lengkap bisa tonton sendiri. Di sini gue bakal rangkumin aja sebisa gue. Jadi dilakukan dua percobaan performance ya antara varian Snapdragon dan Exynos. Mulai dari hal paling basic, benchmark menggunakan Antutu. Kan itu udah standar banget tuh Antutu skornya berapa untuk mengetahui performance HP-nya kira-kira tuh kayak gimana lah. So si Mr. Who's the Boss itu mencoba menjalankan Antutu di kedua HP tersebut. Tes pertama itu yang varian Exynos menghasilkan skor 509.333. Sedangkan yang varian Snapdragon menghasilkan skor 551.822. Dari awal tes aja udah ada perbedaan 10% guys.
itu beda sekitar 40-50 ribu, kan itu udah lumayan jauh. Dan sekali percobaan nggak cukup dong, karena kita juga harus mengetes apakah chipsetnya bakal overheat kalau dipakai secara terus-menerus. Maka dilakukan tes Antutu sampai 3 kali, dan ternyata beneran suhu di varian Snapdragon itu pas tes Antutu yang kedua itu 40 derajat. Nah si Exynos tuh udah 56 derajat. Udah bedanya lumayan jauh tuh. Dan untuk yang terakhir, si varian Snapdragon tuh suhunya turun ke 39. Sementara yang varian Exynos itu malah makin naik ke suhu 66 derajat. Itu kan perbedaan suhu yang cukup signifikan ya, dan tentunya pasti menimbulkan thermal throttling pada performance HP-HP tersebut. Dan di akhir Antutu yang ketiga, skor yang didapatkan juga memang beda jauh. Yang Snapdragon menghasilkan skor tetap tinggi, 546.245, cuma turun dikit banget kayak 9.000, 10.000 doang. Sementara yang Exynos tuh skornya 442.951. Itu turunnya jauh banget, dan kalian bisa lihat sendiri perbedaan antara yang Snapdragon dan Exynos. Sekarang kalau dipakai terus-menerus, performance-nya turunnya beda dan gap-nya itu cukup besar, dan ini menurut gua merupakan masalah ya. Perbedaan hasil skornya ini 20% loh, nggak main-main, ini gede angkanya. Coba bayangin HP-nya harganya dua-duanya sama loh, kalian bayar dengan harga yang sama tapi performance gap-nya sebesar ini. Ah bang, itu kan Antutu doang, kalau dipakai sehari-hari mah nggak kerasa lah bedanya, tetap kenceng-kenceng aja lah. Memang sih untuk kebutuhan sehari-hari kalau kalian cuma medsosan, YouTubean, chattingan gitu nggak bakal kerasa. Tapi sabar dulu, tetap ngaruh ke daily use dari HP ini. Cuman memang nggak di semua aspek, tapi di beberapa aspek yang menurut gue cukup penting juga sih. Aspek pertama yang terpengaruh adalah sesi gaming yang lama. Si varian Exynos tuh pas main memang pasti lancar lah, suhunya juga masih rendah. Tapi kan kalian udah lihat dari hasil tes tadi bahwa ada thermal throttling. Thermal throttling bakal pengaruh banget ke kestabilan FPS pada saat main game. Dan gue jamin 100% bakal ada frame drop kalau kalian main game secara terus-menerus. Seperti contohnya di video Mr. Who's the Boss, dia pakai tuh yang varian Snapdragon dan Exynos untuk main game cara terus-menerus. Memang dari awal si Exynos tuh bisa lah masih 60 FPS. Setanding lah dua-duanya sama persis. Cuman begitu udah mulai lama, udah 40 menit, 50 menit, sejam, dia pakai untuk main game namanya Bright Mobile yang grafiknya tuh emang cukup berat ya. Dan setelah 1 jam gitu, yang Snapdragon tuh tetap bisa mainin game tersebut konstan di 60 FPS, nggak naik, nggak turun. Sementara yang Exynos udah kewalahan. FPS-nya itu udah ke-cap antara 15-20 dan HP-nya panas banget. Nggak nanggung-nanggung loh, dropnya dari 60 ke 15. Turun 45. Dari Exynos 990 dan Snapdragon 865-nya udah mengecewakan. Nah, ini ada yang lebih mengecewakan lagi. Si Exynos 990 ini diadu dengan S10 Plus yang menggunakan Snapdragon 855 keluaran tahun lalu. Kalian bisa cek video lengkapnya dari YouTuber namanya Chong Liu, linknya udah gue taruh di deskripsi. Jadi dia adu antara S20 Exynos dengan S10 Plus Snapdragon 855. Dan dites dipakai buat main game PUBG dan NBA. So ini adalah hasil tes pertama, dia pakai buat main NBA, yang S10 Plus ada di kiri, S20 ada di kanan. Dan sama HP tahun lalu yang masih pakai chipset tahun lalu, Snapdragon 855, average FPS si S20 ini kalah. Si Samsung S10 Plus bisa ngasihin average FPS 54, sedangkan si S20 Exynos cuma bisa 39 sama HP tahun lalu loh guys. Nah ini adalah hasil tes keduanya, dipakai buat main game PUBG, game yang lebih sejuta umat lagi, dan hasilnya sama aja. Si Samsung S10 Plus tahun lalu bisa ngasihin average FPS 59, stabil banget dan bagus banget itu. Sedangkan si Samsung S20 Exynos ini cuma bisa ngasihin average FPS 40. Bedanya udah hampir 20, itu beda FPS-nya udah 19 tuh guys. Kan maksudnya ini HP lebih baru, lebih mahal, lebih modern, harusnya performanya mengalahkan HP tahun lalu. Tapi di sini dia dikalahkan sama HP tahun lalu. Jadi miris gitu loh. Nah, bisa kalian lihat kan perbedaan performanya pada saat gaming. Masih mau bilang nggak pengaruh? Menurut gue sih ini pengaruh banget. Bagi kalian gamers yang suka mainin game HP, ini jangan pernah dianggap remeh karena ini masalah performance. Selain dari performa gaming yang terpengaruh, aspek lain yang terpengaruh adalah kameranya. Bahkan varian Snapdragon dan Exynos itu memiliki sensor kamera yang berbeda loh. Yang Exynos tuh menggunakan sensor kamera Samsung ISOCELL, dan yang Snapdragon itu menggunakan sensor kamera Sony yaitu IMX. Speknya memang sama sih dan antara dua sensor itu, cuman emang balik lagi ke chipsetnya, balik lagi ke Snapdragon sama Exynos. Si Snapdragon bisa memproses hasil jepretan sensor tersebut dengan lebih baik, menghasilkan dynamic range yang lebih baik juga, kamera UI yang lebih fluid, yang lebih nggak nge-lag dan patah-patah, dan itu semua bisa kalian lihat di video Mr. Who's the Boss. Gue nggak mau nyolongin kontennya dia karena gue nggak pegang HP-nya dua-duanya. Hal lain yang terpengaruh adalah dari segi baterai.
So, ini adalah hasil dari tes baterai yang dilakukan oleh Mr. Who's the Boss. Untuk detailnya kalian bisa langsung tonton video dia. So, untuk varian yang Exynos dalam waktu 3 jam pengetesan, baterainya itu sisa 59% dengan estimasi screen on time 7 jam. Sementara yang varian Snapdragon setelah dilakukan tes 3 jam, sisa baterai itu 71% dengan estimasi screen on time 9 jam. Perbedaan baterai akhirnya itu sebesar 11%, dan nggak kecil juga loh, itu angka yang lumayan. Kalian bayar dengan harga yang sama tapi performanya nggak sesuai dengan apa yang kalian bayarkan, kan mengecewakan gitu. Hal-hal di atas juga didukung oleh kritikan oleh Samsung shareholder pada rapat kemarin. Pada rapat itu, salah satu shareholder bertanya pada Samsung apa alasan mereka masih menggunakan chipset Exynos yang jelas-jelas performanya tuh di bawah Snapdragon. Kenapa masih dilakukan sampai sekarang? Samsung menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa keputusan mereka itu didasari atas pertimbangan daya saing. Nah loh, gimana tuh menurut kalian? Bahkan saking banyaknya orang yang kecewa, sampai muncul petisi untuk meminta Samsung berhenti menjual varian Exynos yang lebih inferior, yang lebih payah, yang lebih lamban daripada varian Snapdragon-nya. Orang-orang tuh jadi ngerasa nggak adil aja gitu loh. Kayak udah dicas dengan harga yang sama, tapi yang mereka bisa beli tergantung daerah mereka ya bisa cuman Exynos doang gitu loh. Udah tahu Exynos tuh lebih payah, kenapa? Udah lebih payah, harganya tuh sama juga, itu loh yang bikin tidak adil. Ya jelas lah gimana orang-orang tuh pada nggak kecewa. Kalian bayangin lah, ini kejadian udah terulang semenjak S8, S9, S10, dan S20. Gimana orang pada nggak kesel, dan pada tahun ini tuh timpang performance tuh jauh banget. Orang makin marah dan kecewa dong sama Samsung. Kalian bayar tuh harga yang nggak murah, 12 jutaan ke atas. Dan itu HP flagship, tentunya ekspektasi kalian tinggi dong. HP flagship harusnya udah paling maksimal, performance-nya oke, baterainya oke, kameranya oke. Nggak ada kompromi harusnya. Kalian bayar dengan harga yang sama, harusnya value yang kalian dapat ya yang sekelas Snapdragon dong, bukan yang sekelas Exynos yang lebih inferior. Masa udah beli HP flagship 12 juta ke atas, main PUBG sejam, overheat, dan frame rate-nya turun jauh. Masa kalah juga sama HP-HP mid-range yang menggunakan chipset menengah kayak Snapdragon 730G dan sebagainya. Mereka bisa ngasilin frame rate lebih konstan kok. Harusnya kan udah standar flagship, harusnya untuk performance nggak diraguin lagi dong, udah juara. Ini ya di variannya Exynos tuh mengecewakan di sisi itunya. So basically gue ragu untuk membeli Samsung S20 karena ketimpangan antara chipset si Exynos dan Snapdragon yang lumayan jauh, dan gue pikir itu bakal mengaruh ke pemakaian gue sehari-hari. Gue ngerasa apa yang gue bayarkan tuh rasanya kurang worth it sama value yang bakal gue dapetin. Kan itu HP harganya nggak murah guys, 12 juta. Masih mikir lah gitu loh kalau mau beli. Sayang kalau value yang kalian dapetin tuh nggak sebanding sama harga yang kalian bayarkan. Meski gue bukan gamer HP, gue biasa nggak main game HP guys. Cuman kalau misalkan gue emang waktu mau main game HP, masa itu performance yang gue dapetin? Gue udah bayar 13 juta. Kalau waktu gue mau main game HP, masa totalnya nge-lag abis gue mainin sejam? Gue tetap mau komplit dong meskipun gue jarang mainin game. Jadi rasanya tuh gue nggak dapet maksimal padahal udah bayar maksimal. Tetap sayang pokoknya. Gue tapi nggak bilang bahwa Samsung S20 series itu jelek loh ya. HP-nya tetap bagus, layarnya 120Hz, baterainya gede, kameranya juga oke untuk kelas flagship. Lu lihat aja, gue aja kemarin kegoda untuk beli loh, untuk ganti sebagai daily driver. Cuman di sini gue mau kasih info aja bagi kalian kalau yang Samsung S20 yang dijual di Indo itu memiliki kekurangan yang udah gue sebutin tadi. Dan menurut gue kekurangan ini kurang dibahas oleh tech reviewer Indonesia yang cukup terkenal. Dan sayang banget, padahal menurut gue ini penting. So, kalau kalian tuh suka main game, gamers berat yang peduli banget performance, pikir-pikir lagi deh kalau mau beli Samsung S20, karena ya performance-nya cukup mengecewakan yang di Exynos. Tapi kalau kalian nggak peduliin dari sisi itu, kalian tetap suka HP-nya, ngincar layar, ngincar kamera, baterai, atau aspek-aspek lainnya lah, silakan tetap nggak apa-apa beli aja Samsung S20, karena memang itu bukan HP yang jelek, itu HP bagus, HP flagship. Dan in the end balik lagi ke keputusan kalian, terserah kalian mau beli atau enggak. Gue hanya menyampaikan informasi untuk kalian pikir-pikir ulang kalau kalian mau beli Samsung S20. So sekian aja video dari gue. Maaf gue nggak pegang HP-nya karena gue nggak bisa sembarangan beli, masih miskin guys. Semoga konten dari video ini membantu kalian. Like video ini jika kalian suka, dislike kalau emang kontennya jelek, subscribe juga boleh kalau kalian ingin melihat konten-konten gue berikutnya, dan kita ketemu di video selanjutnya. Stay safe guys and peace.